Halo Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas sedikit mengenai apakah hilirisasi dapat menjadi kunci Indonesia untuk menjadi negara maju. Era Presiden Jokowi ini memang marak membawa konsep hilirisasi pada sektor tambang di tanah air, salah satunya nikel. Meskipun di tengah menempuh jalan panjang atas gugatan kekalahan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau bisa disingkat sebagai WTO, nyatanya tak membuat pemerintah pasrah dan berkecil hati. Jalan panjang kasus di WTO tak membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun menyerah. Ia bilang pihaknya tetap akan menjalankan kebijakannya melalui hilirisasi dalam negeri dan tetap melarang ekspor biji nikel. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia dan tengah berambisi untuk menjadi raja electric vehicle global di tengah melonjaknya permintaan akan gawai dan kendaraan listrik. Nikel merupakan komponen penting dalam mendukung ambisi ini. Ini sebabnya hilirisasi tetap berjalan. Bahkan pemerintah kerap kali menyebut bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk menjadi negara maju. Peta jalan tentu sudah dirangkai sedemikian rupa. Kalau menilik dari roadmap tersebut, investasi yang dibutuhkan begitu besar mencapai angka 545,3 miliar US dollar atau setara dengan 8.200 triliun hingga tahun 2004 mendatang. Untuk hilirisasi nikel hingga produk baterai, ditargetkan investasi untuk masuk bisa mencapai 6 miliar US dollar atau mendekati 90 triliun. Oleh sebab itu, hilirisasi nikel menjadi baterai bisa memberikan nilai tambah sekitar 50, mungkin hingga 55 kali. Hilirisasi industri nikel dilaksanakan untuk menghasilkan berbagai produk seperti ferronikel, nickel pig iron atau NPI, stainless steel, dan kedepannya nikel komponen baterai berbasis nikel untuk kendaraan listrik. Daya tarik Indonesia nampaknya memang seksi. Kalau kita lihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, aliran investasi terus mengucur ke tanah air. Realisasi investasi di Indonesia pada kuartal 4 2022 saja mencapai 314,8 triliun. Secara rinci, investasi pada kuartal 4 2022 dengan masing-masing di luar Jawa dan sektor pertambangan mendominasi aliran investasi di tanah air. Tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi hilirisasi industri pertambangan yang saat ini tengah digaungkan oleh pemerintah. Janji pemerintah bahkan Presiden Jokowi yang menyebutkan hilirisasi sebagai kunci negara maju memang luar biasa. Namun sebaik-baiknya, pemerintah menggambarkan indahnya hasil hilirisasi yang berupa nilai tambah yang tetap saja belum sempurna. Memang, kalau kita lihat dari potensinya seperti harta karun, Indonesia yang melimpah terutama untuk sumber daya mineral, ini menjadi suatu upaya agar kita bisa memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi akan berdampak pada tingkat kemakmuran masyarakat, serta akan menekan angka pengangguran. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan. Lalu di sini akan muncul pertanyaan lain lagi. Apakah ini sudah berdampak signifikan pada Indonesia? Ya, mungkin jawabannya akan mengarah ke sana, karena baru berjalan kurang lebih 3 tahun. Kalau kita ambil gambaran kecil saja dari 7 provinsi dengan tambang nikel yang terbesar di Indonesia. Banyak PR atau pekerjaan rumah yang tengah membebani Indonesia seiring dengan ambisi tersebut. Namun ada pertanyaan besar akan pada akhirnya menjadi renungan. Apakah sejauh ini sudah mampu untuk mengangkat perekonomian? Bukan hanya daerah hilirisasi saja, namun juga secara nasional. Karena kalau kita lihat dari PDB wilayah sekitar tambang dan smelter, punya ketimpangan jauh dibandingkan yang lain. Lalu juga kita lihat dari penambangan dan pengolahan komoditas nikel yang masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Presiden Joko Widodo menilai bahwa pembangunan infrastruktur dan hilirisasi telah berdampak kepada perekonomian Maluku Utara. Betapa tidak, untuk sektor pertambangan di Maluku Utara saja, terutama pada penambangan nikel, serta pabrik pemurniannya atau smelter pada beberapa tahun terakhir ini, menarik perhatian banyak kalangan investor maupun para praktisi pertambangan. Adapun segudang PR bagi pemerintah mewajibkan RI menjadi negara maju. Kalau kita lihat dari mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju, tampaknya masih jauh api dari panggangan atau alias masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang masih bisa dikatakan kurang maksimal
dengan segudang PR masih yang harus dihadapi oleh negara ini. Untuk diketahui syarat saat negara berkembang untuk menjadi negara maju saja, pertumbuhan ekonomi harusnya mencapai 7 tahun secara betul-betul dalam 15 tahun terakhir. Kenyataannya selama 8 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi, Indonesia masih baru mencapai, atau dengan kata lain belum mencicipi di atas 6% per tahun. Lalu kalau membawa nama hilirisasi untuk menjadi negara maju tentu saja bisa. Namun lagi-lagi banyak sekali pekerjaan serius harus kita dalam arti sini pemerintah dan kita sendiri untuk selesaikan. Jika kita melihat konsep hilirisasi itu sebenarnya tidak berhenti dari mineral yang diproses menjadi bahan setengah jadi atau intermediate product. Seperti yang dalam gambaran saat ini, biji nikel menjadi NPI atau mate. Made. Tapi harus dikembangkan lebih jauh sampai produk yang menjadi bahan dasar atau pelengkap tahapan akhir dalam pohon industri. Sebagai contoh, untuk bikin nikel menjadi konsentrat, lalu diolah menjadi nikel sulfat atau kosulfat. Setelah diproses berlanjut menjadi prekursor yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan material baterai. Dari bahan dasar materai inilah yang dihasilkan baterai dengan jenis lithium ion baterai. Jadi, janji pemerintah atau bahkan Presiden Jokowi yang menyebutkan hilirisasi sebagai kunci negara maju memang luar biasa. Tapi, kalau konsep nilai tambah nikel di sini betul-betul harus menumbuhkan ekonomi nasional, realistis, serta lebih terfokus pada konsep hilirisasi yang sebenarnya. Pemerintah memang mesti memikirkan bagaimana bisa tercipta ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi bagi pemerintah dan bagi pelaku industri sendiri. Hal ini tersebut kalau kita harapkan mungkin untuk mempermudah tantangan yang dihadapi dalam mencapai impian sebagai raja baterai kendaraan listrik. Oleh sebab itu, pada saatnya Indonesia realistis dan harus menentukan fokus jenis baterai apa yang ingin dikembangkan. Jangan sampai tidak ada fokus yang ingin dilanjutkan lalu terbengkalai di tengah jalan. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan fokus jenis baterai seperti kerapatan energi, biaya produksi, dan aspek keamanan. Untuk kendaraan listrik, baterai dengan kerapatan energi yang tinggi adalah pilihan yang paling tepat. Dengan baterai lithium berbasis nikel memenuhi kriteria ini dan bahkan diprediksi menjadi primadona di masa mendatang. Kita bisa belajar dari mitra dagang kita yaitu China. Ada 2 perusahaan yang menjadi tirai bambu yang di negeri tirai bambu yang sukses bisa bangun fokus jenis baterai yang dikontrol oleh Apex Technology Ltd atau CATL dan Build Your Dream atau BYD. Selama 10 tahun terakhir, kedua perusahaan ini bergerak cepat dalam mematangkan baterai lithium iron phosphate yang kini menjadi raja di kendaraan listrik. Strategi yang tepat menjadikan kedua perusahaan ini tersebut tidak hanya memimpin di antara produsen baterai di China, tapi juga di antara pemain baterai global yang sudah mapan. Anda pikir saja ini 2 perusahaan besar ini loh. Lalu kalau kita lihat lagi di tengah suksesnya perusahaan baterai di China, tentu tak lepas dari dukungannya pemerintah. Sebagai informasi, mereka sudah melakukan hilirisasi kalau biasa sekitar 1980-an. Kala itu, China memproteksi industri dalam negerinya dengan mengalokasikan 90 tingkat komponen dalam negerinya atau TKDN untuk tujuan hilirisasi. Selain China pun, kita juga bisa belajar dari Inggris dan Amerika Serikat, yang dimana negara ini sudah melarang ekspor wool menta pada abad ke-16 untuk mendorong industri tekstil dalam negeri. Dalam kebijakan inilah menjadikan Inggris sebagai pusat tekstil di Eropa sekaligus menjadi modal lahirnya revolusi industri modern. Kemudian kalau kita lihat lagi pada Amerika Serikat yang menerapkan pajak impor yang sangat tinggi di abad 19 dan abad ke-20 untuk mendorong industri dalam negeri. Apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Kita bisa, mungkin tidak bisa dikata-kata apapun lagi. Lalu untuk AS juga menerapkan pajak impor yang sangat tinggi sebagai upaya untuk mendorong industri dalam negerinya.
Di sisi lain, ada pula Finlandia, yang pada tahun 1987 negara ini juga mengambil langkah yang sama untuk melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal, yang menegaskan bahwa aturan di mana perusahaan yang dimiliki oleh asing di atas 10% dikategorikan sebagai perusahaan yang berbahaya. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya sekedar melarang ekspor saja, tetapi tentu ada strategi di mana di dalamnya harus mendukung hal tersebut. Untuk itulah perlu disiapkan oleh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM bakal mengadakan program hilirisasi nikel guna mempercepat pembangunan sebesar 32 fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di tahun 2023. Wow, ini lumayan ya. Untuk mayoritas tambang nikel yang sedang dibangun pun yang mayoritas tambang nikel. Lalu kalau kita lihat bahwa untuk yang dibangun sendiri tadi atas 21 smelter yang sudah dibangun sebesar 21 smelter, yang 5 terintegrasi dan 16 yang berarti stand atau standalone, dan yang mayoritas merupakan smelter nikel. Lalu ada pun juga dengan hasil smelter tersebut, sejak biji nikel dengan kadar di bawah 0,7% dilarang ekspor per 1 Januari 2020, ekspor barang setengah jadi jadi dari nikel bisa melonjak hingga mungkin sekitar 20,9 atau sampai 21 miliar US dollar pada tahun 2021. Meskipun sebelumnya ekspor biji yang tercatat berada di angka di bawah 1,1 miliar US dollar pada tahun 2014. Lalu menurut lebih lanjut lagi, jika kita lihat bahwa program pemerintah agar negara tidak bergantung pada impor energi yang masih banyak, perlu dilakukan penanaman investasi sektor hulu bukan hanya nikel saja, tapi untuk minyak dan gas, sehingga dapat diharapkan bahwa semua pihak dapat mendukung program tersebut hingga tujuan kemandirian energi dan hilirisasi tambang dapat terwujud. Dalam ini kemandirian energi juga. Itu saja dari saya. Terima kasih.